Bab 76, Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Yang Xuan gemetar dan berharap dia bisa meraih telepon dan menjawabnya sendiri. Namun dia masih bisa menahan emosinya, ambil saja, tapi jangan bilang aku bersamamu. Dayong mengangguk dan menekan untuk membuka handsfree. Sebelum dia bisa berbicara, suara Sunan segera terdengar dari ujung telepon yang lain. Dayong, apakah kamu sudah menemukan keberadaan Yang Xuan? Dayong menatap Yang Xuan dan berkata, Nona Su, belum. Saya juga bertanya tentang Anda. Begitu saya mendengar kabar darinya, saya akan menghubungi Anda tepat waktu. Ujung telepon yang lain berhenti sebentar. Terima kasih, Dayong. Begitu kamu mendengar kabar darinya, kamu harus memberitahu saya secepatnya. Baiklah, mari kita lakukan ini dulu. Jangan khawatir. Jika saya menemukan Liuer, saya akan memberitahu Anda secepatnya. Setelah menutup telepon, Dayong tersenyum pada Yang Xuan, mengapa kamu tidak membiarkan saya memberitahu dia tentang Anda? Yang Xuan juga tersenyum tenang, mereka sudah bercerai. Jangan terlalu banyak terlibat. Ketika dia mengatakan ini, Yang Xuan tampak santai, tetapi hatinya seperti pisau. Meskipun saya belum melihat atau menghubunginya hanya selama 2 hari, itu seperti waktu yang lama bagi Yang Xuan. Ketika saya mendengar suara Sunan tadi, saya hanya merasa hidung saya masam dan hati saya jatuh dengan hebat, seperti tidak berbobot. Hanya dia sendiri yang tahu. Baru saja dia menahan berapa kali, meraih telepon dan memberitahu Sunan betapa dia merindukannya. Liuer, sial, Liuer, itu benar-benar kamu, hahaha. Pada saat ini, tawa yang hangat tiba-tiba datang dari samping, dan beberapa sosok yang dikenal berlari ke sini sambil tertawa. Sial, Lao Hei, Tao Ge, King Kong, Qin Feng, Bozi, aku ingin mati. Melihat beberapa orang, Yang Xuan sangat bersemangat sehingga dia meneriakkan nama-nama yang sangat dikenal ini, berdiri dan bergegas menyapa mereka. Sial, berhenti, jangan sentuh aku, pengaruhi gaya rambutku. Tepat sebelum Yang Xuan berlari ke arahnya, tiba-tiba seseorang melebih-lebihkan dan membuat gerakan berhenti. Pria yang berbicara itu bernama Qin Feng. Dia berkulit putih dan bersih. Dia memiliki sepasang mata persik yang indah. Dia mengenakan kemeja putih. Dia ramping dan memiliki sepotong daging segar. Di antara mereka, dia adalah yang terbaik. Dengan penampilannya yang sangat tinggi, dia kehilangan putri manajer proyek orang lain, dan akhirnya mendapatkan penjaga toko yang buruk. Dia makan semangka dan berpenampilan cantik setiap hari, yang membuat orang lain iri padanya. Namun, orang ini memiliki karakteristik, yaitu, dia sangat suka menarik lebah dan kupu-kupu, dan dia lapar. Dari adik perempuan muda hingga wanita menawan berusia 40-an, mereka tidak dapat lepas dari cakar jahat ini. Persetan denganmu, aku belum melihatmu selama setahun. Kamu sangat bau, pergi, kamu sangat genit, kau bermain bola kawat dengan seorang wanita kaya tadi malam. Yang Xuan menatap pria ini dengan marah. Lalu seorang pria kurus yang tampak seperti kecambah, seperti monyet, tiba-tiba melompat dan menempelkannya pada Yang Xuan seperti gurita. Liuer, aku sangat merindukanmu. Sial, kecambah, keluar dari sini. Lalu dia menyapa yang lain satu persatu. Lao Hei sama seperti namanya. Meskipun dia baru berusia 20-an, beberapa orang percaya bahwa dia berkulit gelap, mengangkat bahu dan menarik kelopak matanya sepanjang hari, dan selalu terlihat malas, seperti perokok berat. King Kong, pria besar dengan tinggi 1,85 meter, memiliki benjolan dan daging menggembung. Satu orang di lokasi konstruksi dapat melakukan pekerjaan 3 orang, seperti menara besi. Bozi, pria gemuk besar dengan sosok yang hampir bulat, tersenyum. Pada semua orang, ketika dia tersenyum, kedua matanya menyipit menjadi jahitan. Dia tampak sangat bahagia. Di masa lalu, sangat baik bertemu dengan saudara-saudara yang sulit di sebuah gudang. Beberapa orang sedang asyik bermain dawai, membicarakan botol bir dan meniup segala macam kata-kata kasar. Sesekali, beberapa pria dan wanita berpakaian rapi lewat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka mengerutkan kening dan mempercepat langkah mereka. Di mata mereka, orang-orang ini vulgar, mengenakan pakaian termurah, membuat kegaduhan di tempat-tempat kumuh dan kotor, tersipu dan berleher tebal. Mereka jelas-jelas orang desa di lapisan masyarakat paling bawah. Yang Xuan minum-minum dengan beberapa saudara tanpa rasa malu,
bermain trik dan menyombongkan diri. Ketika dia bersemangat, dia bahkan menari sebentar. Dia mengenakan jutaan jas, minum jutaan botol anggur asing, memenuhi ruangan dengan batu-batu berharga, dan bahkan meja makannya terbuat dari emas murni. Dia juga menganggapnya sebagai dapurnya sendiri. Rolls-Royce Maybach, yang cangkangnya tertutup sedikit debu, tidak mau repot-repot mencuci. Dia memberikannya langsung kepada orang-orang. Dia membeli 3 pesawat pribadi sekaligus, duduk sendiri 1 pesawat, dan menerbangkan 2 pesawat sendiri. Singkatnya, dia telah menikmati kejayaan dan kekayaan yang paling luar biasa di dunia, tetapi semua kebahagiaan yang digabungkan itu kurang dari 1/10 dari kios ini. Ketika beberapa saudara miskin minum lebih banyak bersama, topik pembicaraan secara alami beralih ke masa depan. Kecambah kacang kecil merobek kerah bajunya dan memperlihatkan dada kecilnya yang kurus. Dia berkata terus terang, jika saudaraku sudah dewasa di masa depan, kita akan mengambil kotak VIP di kafe internet, dengan 2 tong mie instan, 3 usus ham per orang, ditambah telur yang diasinkan dan sebotol kok. Tidak, denyut nadi, itu cukup keren sekaligus. Potong. Mereka semua memberinya acungan jempol dan berkata bahwa kemiskinan membatasi imajinasi. Tampaknya ini benar. Untuk pemahaman kemewahan, kecambah kacang terbatas untuk pergi ke kafe internet sepanjang malam, menambahkan 3 usus ham dan telur yang diasinkan. Liuer, bagaimana denganmu? Jika kamu punya uang di masa depan, apa yang kamu inginkan? Qin Feng meletakkan lengannya di bahu Yang Xuan. Yang Xuan senang malam ini. Dia minum beberapa gelas lagi. Wajahnya merah dan lehernya tebal. Uang, sejujurnya, aku punya banyak uang. Kamu seharusnya senang. Pada tahun 1982, tenaga kerja dan modal Lafitte memintamu untuk minum dalam kotak. Kami membeli lusinan mobil sport sekaligus dan mengendarainya di jalan utama dalam 2 baris, 1 baris di N, dan baris lainnya di B. Bersama-sama, itu berarti EB, istirahat sapi. Kakak, saudara ke-6, bisakah kamu memanggil saudaramu? Qin Feng dengan cepat membawa sepiring kacang dan nasi. Kamu bisa makan lebih banyak kacang dan meledakkan kulit sapi lebih besar. Petik 2. Pergi, pergi, ... Hanya punya sarang sendiri, gumam Dayong. Kerumunan mengikuti matanya dan melihat bangunan tempat tinggal di seberang sungai. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Di antara mereka, selain Yang Xuan, yang terbaik hanyalah penjaga gudang kecil. Tidak punya latar belakang keluarga, sendirian, melakukan pekerjaan terberat, dengan gaji paling sedikit, menjalani kehidupan yang paling rendah. Menurut pendapatan mereka, membeli rumah di kota itu seperti mimpi. Namun sebagai lapisan masyarakat paling bawah, mereka juga berhak mendambakan kehidupan yang lebih baik. Misalnya, mereka bisa punya rumah sendiri di kota. Namun bagi mereka, itu hanya kerinduan yang sia-sia seperti titik-titik cahaya yang bergerigi di sungai. Kemurungan sesaat tidak mengganggu minat beberapa saudara untuk minum. Mereka bertinju, berteriak keras, menari, dan tersipu malu. Tidak semarak. King Kong, di mana King Kong? Aku akan melawan 3 bunga lili bersamanya. Itu tergantung siapa yang mengebor meja terlebih dahulu hari ini. Kecambah kacang minum 7 daging dan 8 sayuran, membawa setengah botol bir kemana-mana untuk menemukan seseorang untuk dilawan. Dia pergi ke kamar mandi. Bozi adalah pria gemuk besar. Dia yang paling lembut di antara mereka dan selalu tersenyum. Mengapa kamu pergi begitu lama? Qin Feng melambaikan tangannya dan berkata, Bozi, pergi dan lihatlah. Baru saja keluar sebentar, Bozi berlari kembali dengan napas tebal. Tidak, ada yang salah dengan King Kong. Apa? Beberapa saudara berdiri dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Tidak jauh dari sabuk hijau, mendengarkan BMW X5, seorang pria berjas lurus melambaikan gigi dan cakarnya dan mengumpat. King Kong, yang tingginya 1 meter 8 inci dan tebalnya, tidak berkata apa-apa, menundukkan kepalanya dan membiarkan pihak lain menunjuk hidungnya dan mengumpat. Sial, siapa yang kau marahi? Qin Feng bergegas lebih dulu dan mengeluarkan ikat pinggang dari pinggangnya untuk melindungi King Kong di belakangnya. Yang lain mengikuti, berdiri di samping Qin Feng. Pria berjas itu memandang orang-orang ini dengan jijik dan berkata dengan dingin, ada apa? Apakah kalian masih ingin melakukannya? Memindahkanku, beraninya kalian. Qin Feng sangat marah hingga sudut mulutnya berasap, tetapi dia tetap tidak melakukannya. Bagaimanapun,
Pihak lain mengenakan jas dan mengendarai BMW X5, dan dia hanyalah seorang penjaga gudang di lokasi konstruksi. Selalu ada kelas dalam masyarakat ini, dan ada ketidaksetaraan antar kelas. Jika Anda menyakiti pria itu, apa akibatnya? Qin Feng dapat mengingatnya dengan jelas di dalam hatinya. Jangan bergerak. Dayong adalah yang tertua dan paling stabil di antara beberapa orang. Dia berkata kepada pria berjas, "Halo, Tuan, saya teman King Kong." "Apa yang terjadi?" "Oh, tanyakan sendiri padanya." Pria berjas itu menoleh ke satu sisi. Tampaknya jika dia melihat lebih jauh pada orang-orang ini, dia akan merasa bahwa dia telah kehilangan nilainya. "King Kong, apa yang terjadi?" Dayong menatap King Kong dan bertanya. King Kong adalah pria besar setinggi 1,85 meter, dengan jerawat di sekujur tubuhnya, tetapi wajahnya saat ini merah, seperti tomat. Kedua tangannya dengan gugup menggosok pakaiannya, dan butuh banyak upaya untuk memperjelas semuanya. Ketika dia keluar untuk kenyamanan tadi, dia pikir kamar mandi umum terlalu jauh. Bagaimanapun, sekarang sudah malam, dan tidak ada seorang pun di sini. Dia berlari ke bagian belakang mobil dan mengencingi ban mobil itu. "Aku tidak menyangka ada orang yang duduk di dalam mobil." Begitu pihak lain turun, mobil itu langsung meledak. "Itulah yang terjadi tadi. Aku bilang kamu orang yang sangat besar, kenapa otakmu tidak bisa berkembang sedikit? Kenapa kamu tidak bisa kencing dengan baik? Kamu harus kencing di mobil orang lain. Bikin kesalahan." Setelah membentak King Kong, Dayong berbalik dan tersenyum pada pria berjas itu. Kakakku minum beberapa gelas lagi. Aku akan mengganti ruginya. Aku harap kakak akan memaafkanmu lebih banyak. Aku memaafkan kelumpuhanmu." Sebelum Dayong selesai berbicara, pria berjas itu menyela dengan keras, "Jangan panggil aku kakak di sini." "Siapa kakakmu?" "Hanya pekerja migran bau Nima yang memenuhi syarat untuk memanggilku kakak." "Keluar dari Nima. Bagaimana bisa kamu bicara?" Tiba-tiba muncul kecambah kacang dan saling berhamburan. "Kakakku kencing di roda mobilmu." "Itu salah kami. Apa yang harus kami lakukan? Kenapa kamu harus mengumpat?" "Saya pergi ke Nima untuk memaksa anak singa, dan saya dimarahi kenapa?" Pria berjas itu melotot, "Dalit seperti kutu busuk. Saya jijik saat melihat mereka." Kenapa kalian menatapku? Tidakkah kalian ingin melakukannya? Biar saya coba. Percaya atau tidak, saya akan membiarkan kalian masuk dan berjongkok selama 10 atau 8 tahun. Ayo, pindahkan saya." Xiao Douya mengepalkan tinjunya karena marah, tetapi dia tidak meledak, atau dia tidak punya keberanian untuk meledak. Memang, dia adalah pekerja migran di bawah. Apa yang dia lakukan untuk melawan orang-orang yang mengenakan jas dan mengendarai BMW? "Jangan berisik." Dayong merenung sejenak dan berkata kepada pria berjas itu, "Menurutmu tidak apa-apa? Katakan saja beberapa. Jika itu masalah besar, kami akan memberi kompensasi." "Kompensasi? Hehe." Pria BMW itu tersenyum menghina, "Tidak apa-apa. Ambil 5.000 yuan dan saya akan menganggapnya tidak pernah terjadi." "Apa? 5.000? Sebaiknya kau ambil saja." Qin Feng meniup rambutnya lagi. "Nima mengencingi banmu. Kau benar-benar menginginkan 5.000. Jangan bicara." Bozi takut Qin Feng akan membuat masalah. Dia meraihnya dan tersenyum pada pria berjas itu, "Saudaraku, kami tidak punya banyak uang. Apakah menurutmu kami bisa menguranginya? Kalau tidak, kami akan memberimu 500 dulu. Kami akan menjamin sisanya dalam beberapa hari." 500. Pria berjas itu menyela dan berkata sambil tertawa, "Kirim pengemis itu. Pokoknya, jika kau tidak memberi uang hari ini, tidak ada yang bisa pergi." Beberapa orang saling memandang. Mereka baru saja kembali dari tempat lain beberapa waktu lalu. Mereka tidak punya banyak uang, dan 5.000 yuan bukanlah jumlah yang sedikit bagi mereka. Sekarang mereka benar-benar tidak bisa mengambilnya. "Kita tidak punya uang sebanyak itu." Pada saat ini, King Kong, yang diam saja, maju dan berkata, "Aku yang membuat semuanya terjadi. Kau boleh membiarkanku melakukan apapun yang kau mau. Itu bukan urusan orang lain." "Oh, aku cukup setia." Pria berjas itu mencibir, "Apakah ini yang disebut persahabatan murahan antara orang miskin? Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan menjilati barang-barang yang kau kencingi di roda mobilku tadi, dan semuanya akan beres." Dasar pengganggu. Mata Qin Feng memerah dan dia ingin sekali menyerang lagi. Pria berjas itu langsung mendekatkan wajahnya ke arahnya dan berkata dengan nada meremehkan,
Ayo, bertarung di sini, beraninya kau. Kau, kedua tangan Qin Feng terkepal, tetapi dia tidak punya keberanian untuk memulai. Dia tahu betul apa yang akan terjadi jika dia, seorang pekerja migran, melukai seorang pria yang mengendarai BMW. Minggir, brengsek. Pria berjas itu mendorong Qin Feng dan berkata dengan tidak sabar kepada orang-orang itu, aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian, orang-orang Dalit di sini. Ada 3 pilihan. Pertama, ambil 5.000 yuan sekarang juga. Kedua, berlutut dan menjilati roda mobil. Ketiga, aku akan memanggil seseorang untuk menyelesaikan masalah ini sekarang. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan senyum muram, tetapi aku ingin mengingatkanmu bahwa aku akan menelepon seseorang saat itu. Aku khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Aku akan menghitung 3, 2, 1. Aku akan menjilatnya. King Kong tiba-tiba berteriak dan berkata, aku akan menjilatnya. King Kong, Qin Feng menarik ke depan, apa yang kau lakukan? Apakah ada cara lain? King Kong menjabat tangan Qin Feng dan berkata, apakah kau ingin dia memanggil orang ke sini? Semua orang terdiam, meskipun mereka tidak mengenal pria berjas itu dan tidak mengetahui latar belakang masing-masing. Di mata mereka, jika mereka memanggil seseorang, konsekuensinya pasti sangat serius. Mereka juga manusia, memiliki temperamen dan martabat, tetapi di hadapan teman-teman mereka yang terlalu tinggi kelasnya, mereka seperti beberapa semut yang marah. Sial, itu hanya menjilati ban. Aku menjilatinya untuk saudaraku. Bo Zi melangkah maju. Dia baru saja akan membungkuk, tetapi Qin Feng menendangnya hingga terbuka dan berkata dengan marah kepada pria berjas dengan mata merah, rumput, kau lumpuh dan terlalu banyak menipu orang. Siapa yang suka kau panggil? Aku akan menanggung semuanya sendiri hari ini. Ini masalah besar untuk memotongku. Qin Feng, ini urusanku. Mata King Kong juga merah. Ya, bersama Dayong, Xiao Douya, dan Bozi juga menyampaikan posisi mereka satu persatu. Baiklah, berhenti berteriak. Ini hanya 5.000 yuan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Dayong menoleh dan melihat, Liuer, cepatlah pergi. Ini bukan urusanmu. Sejak awal, Yang Xuan tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi semua orang melupakan keberadaannya. Yang Xuan mengambil telepon dan tersenyum pada pria itu, ini hanya 5.000 yuan. Aku akan mentransfernya kepadamu. Bisakah kamu mengambil uangnya? Pria berjas itu memanggil kode QR dengan curiga dan berkata dengan galak, oke, tapi ini di depan. Jika kamu tidak dapat mengambilnya nanti, jangan salahkan aku. Ding, sebelum dia selesai berbicara, Yang Xuan telah mentransfer uangnya. Ini 10.000, ambillah, 5.000 yuan untuk mengganti banmu, dan 5.000 lainnya akan dianggap sebagai hadiah untukmu. Setelah itu, dia tersenyum pada Dayong dan yang lainnya, kembalilah dan lanjutkan minum. Pria berjas itu mengambil uang dan memarahi beberapa patah kata, tetapi dia tidak banyak bicara. Dayong dan yang lainnya kembali ke kios, tetapi menundukkan kepala dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Apa yang kamu lakukan? Terus minum. Setelah Yang Xuan mengirim pesan dan keluar, dia mengambil segelas anggur dan tersenyum pada orang-orang. Liuer, kami akan mengembalikan uang itu kepadamu sesegera mungkin. Dayong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tulus, paling lama 1 bulan. Ketika dia dibayar, dia harus. Apa-apaan ini? Yang Xuan sedikit marah. Kalian bersaudara. Jangan perlakukan aku sebagai saudara. Apa kalian harus menjelaskannya dengan jelas kepadaku? Liuer, bukan itu yang kami maksud. Bo Zi sedikit cemas. Kami semua tahu situasimu. Kamu baru saja bercerai, dan kami tahu keluarga Su. Nona Su pasti tidak punya masalah. Tetapi ibunya yang pelit itu pasti tidak akan memberimu sepeser pun. Kamu tidak punya pekerjaan dan penghasilan, dan sekarang kamu sudah bercerai. Semua uangmu digunakan untuk mengisi perutmu. Meskipun uang kami sedikit, kami masih bisa makan dan hidup di lokasi konstruksi, jadi kami minta maaf telah menggunakan uangmu. Sialan, Liuer, apa-apaan kau baru saja memberinya 10.000. Xiao Douya marah. Kali ini, tanpa menunggu Yang Xuan berbicara, Qin Feng berakhir dengan pertengkaran dan mencibir, Liuer memukulinya di wajah. Apakah dia tidak membenci kita? Beri dia 5.000 lagi sebagai hadiah untuk saudara-saudaranya. Meskipun saudara-saudara kita miskin, mereka tidak boleh kehilangan bagian mereka. Liuer, kamu bilang tidak.
Mata Yang Xuan memancarkan sedikit keceriaan yang tak ada habisnya, tersenyum dan berkata, itu benar, tetapi kamu harus membayar hadiahnya. Ledakan. Pada saat yang sama, terdengar suara keras di luar. Beberapa orang menoleh dan melihat bahwa pria berjas itu tertabrak parah oleh Land Rover. Kemudian beberapa orang turun dari Land Rover dan menyeret pria berjas itu, yang merupakan pukulan yang parah. Sial, ini benar-benar menyenangkan. Bunuh dia. Dayong tiba-tiba merasakan ledakan kebahagiaan di dalam hatinya, berlari ke pintu satu demi satu, dan melihat pemandangan itu dengan penuh minat. Karena jaraknya terlalu jauh, saya tidak dapat mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Saya hanya dapat mendengar jeritan dan permohonan belas kasihan dari pria berjas itu. Kemudian setelah beberapa saat, dia melihat pria berjas itu dengan darah di wajahnya, berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Beberapa orang di dalam dan luar Land Rover berbicara satu sama lain sebelum pergi. Sial, orang-orang ini benar-benar kejam. Apakah kamu tidak takut untuk membuat hal-hal besar jika kamu bertarung seperti ini? Bozi, yang paling berani dari sedikit orang, berkata dengan khawatir. Buat hal-hal besar, King Feng mencibir, aku pernah mendengar nomor plat mobil itu. Jangan membesar-besarkan masalah. Bahkan membunuh cucu di tempat itu tidak ada bedanya dengan membunuh ayam. Ah, bagaimana menurutmu? Orang-orang lainnya memiliki cara yang luar biasa. Qin Feng tersenyum dan tampak berpengetahuan. Apakah kamu tahu siapa mobil itu tadi? Siapa? Tuan Harimau Longkuan. Apa? Harimau. Ketika mereka mendengar nama Tuan Harimau Longkuan, mereka terkejut dan menarik napas. Meskipun mereka tidak berbaur dalam Jianghu, nama Tuan Harimau Longkuan masih bergema. Semua orang tahu bahwa Tuan Hu bukan hanya kaisar bawah tanah absolut di daerah Longkuan, tetapi juga seorang nomor satu orang besar bahkan jika Anda melihat seluruh dunia bawah tanah Jianghu di Nanjiang. Jadi kata-kata Qin Feng tadi sama sekali tidak dibesar-besarkan. Dibandingkan dengan harimau, dia hanyalah seorang pria berjas yang mengendarai BMW X5, yang benar-benar seperti semut. Mengapa orang ini sangat sial menyinggung Tuan Harimau? Dia pantas mendapatkannya. Mengenai perilakunya yang menyebalkan, cepat atau lambat akan terjadi kecelakaan, yang membuat orang jahat menuai. Tuan Harimau benar-benar pahlawan yang hebat. Beberapa orang merasa sangat senang di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka juga mendambakan sosok seperti Tuan Hu. Lihat, cucunya sepertinya datang ke sini. Kecambah kacang kecil tiba-tiba berteriak. Beberapa orang memusatkan perhatian mereka, dan benar saja, mereka melihat seorang pria berjas berlumuran darah berjalan ke arah ini. Anak ini tidak akan menderita kerugian di sana. Lari ke sini dan luapkan pada kami. Bozi berkata dengan sedikit khawatir. Berani. Qin Feng menggertakkan giginya dan berkata, kami tidak masuk akal sekarang. Sekarang jika dia berani datang, aku akan menghajarnya lagi. Setelah mengatakan itu, ketika mereka melihat pria berjas itu terhuyung-huyung ke sisi ini, mereka masih sedikit gugup. Meskipun pria ini hampir seperti semut di depan harimau, mereka juga berbeda dari beberapa kelas di depan pria ini. Selalu ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara kelas, terutama dalam hal bentuk. Tidak ada yang bisa menerimanya dengan tenang di depan orang-orang dari kelas yang lebih tinggi. Bozi, kamu masuklah dan awasi Liu Er. Jangan biarkan Liu Er keluar nanti. Dayong menggertakkan giginya dan berkata, jika sesuatu terjadi, saudara-saudara kita akan menanggungnya sendiri. Sambil berbicara, pria berjas itu telah datang kepadanya. Uang itu baru saja mengganti rugi Anda. Apalagi yang Anda inginkan? Jangan pikir kami akan takut pada Anda. Qin Feng berteriak dengan lehernya. Kemudian, pria berjas itu tiba-tiba melakukan gerakan yang tidak terduga. Kotoran. Pria berjas itu tiba-tiba berlutut di tanah dengan wajah sedih. Tuan-tuan, saya salah. Maafkan saya, apa yang terjadi? Qin Feng dan yang lainnya tercengang. Tauge kecil menjulurkan leher mereka dan berkata, apa maksudmu? Kau bisa langsung menggunakannya. Jangan ikut dengan kami. Tuan-tuan, aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku. Namun tanpa diduga, pria berjas itu mulai bersujud ke tanah. Dia berusaha sangat keras setiap saat, bahkan kepalanya pun patah. Orang-orang ini bahkan lebih bodoh dan dipaksa. Itu tidak terlihat seperti iblis. Apakah bocah itu baru saja diolok-olok oleh orang-orang penguasa harimau? Keluar dari sini. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Tegur Qin Feng. Dia baru saja akan pergi,
tetapi tanpa diduga, pria berjas itu tiba-tiba bergegas mendekat, memeluk pahanya, menangis terseduh-seduh, "Tuan, aku melakukan kesalahan. Tolong maafkan aku, tolong." "Apa maksudmu?" Biksu Qin Feng tidak dapat memahaminya. Dia berkata dengan santai, "Jika kau benar-benar meminta maaf, bergulinglah dan jilat roda-roda itu sendiri." Aku menjilat." Namun tanpa diduga, pria berjas itu tidak ragu-ragu, berlari ke mobilnya dan berlutut. Dia benar-benar menjulurkan lidahnya dan menjilati setir. Tindakan ini membuat Qin Feng dan yang lainnya muntah. "Pamanmu, kamu benar-benar gila, jangan keluar dari sini. Aku tidak tahu, jika kamu tidak memaafkanku, aku akan menjilatinya sepanjang waktu." "Qin Feng, sial, maafkan kamu. Keluar saja dari sini." Benar-benar menjijikkan. Qin Feng tidak tahan dan melambaikan tangannya. Terima kasih." Jika pria berjas itu diberi amnesti, dia terus menangis dengan rasa terima kasih dan melarikan diri. Qin Feng dan yang lainnya saling memandang dan tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Pada saat yang sama, Yang Xuan menerima pesan dari Zhou Ahu. Pesannya sangat singkat, "Saudara Yang, itu telah dilakukan sesuai dengan maksudmu." Yang Xuan tersenyum, "Aku akan menghubungimu ketika langit datang." Zhou Ahu segera menjawab, "Terima kasih, Saudara Yang, atas keramah tamahanmu." "Liu Er, biar ku beritahu sesuatu. Si bodoh itu tadi gila. Dia berlari menjilati roda mobil. Benar-benar menjijikkan." Qin Feng Ren kembali ke bilik dan melihat Yang Xuan Zhen sedang bermain dengan ponselnya di sana. Dia buru-buru memberitahunya apa yang baru saja terjadi. Haha, dia pantas mendapatkannya." Yang Xuan menyingkirkan ponselnya sambil tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata dengan acuh tak acuh. "Dalam hatiku, aku merasa sangat sedih. Sebenarnya, dengan kemampuannya, apalagi seorang pria berjas, bahkan jika 1000 orang diikat bersama, itu tidak cukup baginya untuk melihatnya. Namun, dia tidak pandai mengekspos dirinya di depan saudara-saudaranya, jadi dia harus mengirim pesan ke Zhou Ahu. Namun, dengan cara ini, dia berutang budi kepada Zhou Ahu. Dia akan membayarnya kembali di masa mendatang, jadi dia hanya memberitahu Zhou Ahu untuk menemuinya dalam beberapa hari." Beberapa orang membicarakan kejadian tadi dengan penuh minat. Yang Xuan juga mendengarkan dengan penuh minat dan sesekali menyela. "Sudah malam, kita bubar hari ini dan kita akan bertemu di lain hari." Dayong, yang paling stabil di antara sedikit orang, melihat jam dan tersenyum pada Yang Xuan. "Liu Er, kita lakukan hari ini saja. Kita akan pergi ke lokasi konstruksi besok. Saat kita menerima gaji bulan depan, kita akan minum-minum." "Baiklah, aku akan menunggu." Yang Xuan tersenyum. Dengan orang-orang ini, dia selalu merasa sangat santai. Ketika mereka berpisah, Dayong mengedipkan mata pada beberapa orang. Qin Feng dan yang lainnya segera mengeluarkan semua uang mereka dan menyerahkannya kepada Dayong bersama-sama. "Liu Er, ini adalah pikiran saudara-saudaraku." Dayong menyerahkan segenggam uang receh kepada Yang Xuan. "Ini," Yang Xuan merasa sedikit bingung. "Jangan bersikap sopan kepada kami." Dayong berkata, "Kami semua tahu bahwa kamu baru saja diusir dari rumahmu. Aku khawatir 10.000 yang baru saja kamu miliki adalah semua harta milikmu. Orang-orang selalu harus makan dan minum. Itu saja yang kami miliki. Ambillah untuk mengatasinya selama beberapa hari. Beritahu kami ketika kamu tidak punya uang, dan pikirkan sesuatu untuk dilakukan saat itu. Liu Er, simpan saja. Jangan bersikap sopan kepada kami." Qin Feng melingkarkan tangannya di leher Bo Zi dan berkata sambil tersenyum, "Kami bisa makan dan mengontrol di lokasi konstruksi. Setidaknya kami tidak akan kelaparan. Kamu bisa bertahan selama beberapa hari. Setelah beberapa saat, ketika manajer proyek kembali, kami akan berbicara dengannya dan mencoba untuk menghubungkanmu." King Kong juga mengangguk dengan keras, "Saudara yang baik berbagi berkat dan kesulitan." "Tao Ge, sama-sama. Jika kamu tidak menerima uangnya, kamu akan memandang rendah kami." "Bo Zi, Liu Er, ambillah dulu. Jangan terlalu sedikit." Beberapa orang mungkin takut dengan penolakan Yang Xuan. Setelah menyapa, segerombolan lebah berlari pergi sambil tersenyum. Yang Xuan membeku di tempat untuk waktu yang lama. Setelah bereaksi, dia memerintahkan beberapa uang receh di tangannya, totalnya 271 yuan dan 30 sen. Ketika dia baru saja mengumpulkan uang,
Xiao Douya hanya memiliki 120. Itu terlalu sedikit. Dia mengeluarkannya lagi dan menemukan 3 batang baja 10 sen. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba tersenyum dengan mata merah. Itu adalah senyum yang paling memuaskan dan tulus dari hati. Kekacauan sebelumnya menghilang dalam sekejap. Ini semua milik saudara-saudaranya. Meskipun hanya lebih dari 200 yuan, itu semua milik saudara-saudaranya saat ini. Dalam kehidupan ini, ada begitu banyak orang yang dapat memberikan segalanya kepada saudara-saudaranya tanpa ragu-ragu. Apalagi yang kamu inginkan? 271 yuan dan 30 sen, Yang Xuan merasa bahwa dia sedang memegang dunia di tangannya. Menatap lampu pemain golf Zhongshan di seberangnya, Yang Xuan tersenyum di sudut mulutnya. Keesokan paginya, dia pergi ke departemen penjualan gedung Zhongshan Golf yang baru. Sebelum masuk, dia menelepon Dayong, "Saudara Yong, saya sudah mengirim alamat di ponsel Anda. Anda segera bawa orang gila itu, Qin Feng, dan mereka." Suara di ujung telepon itu sangat berisik. Suara keras Dayong terdengar, "Apa? Kami sedang bekerja. Periode konstruksi 2 hari ini relatif dekat. Apa yang bisa kami lakukan sampai kami pulang kerja di malam hari?" "Saudara Yong, saya ada urusan di sini. Sebaiknya Anda segera datang." "Apa? Ada apa dengan Anda? Ada apa dengan Anda? Biarkan saja dan bawa beberapa orang gila ke sini. Oh, jangan lupa bawa kartu identitas Anda." Pertama, tutup telepon. Setelah menutup telepon, Yang Xuan tersenyum puas dan langsung pergi ke departemen penjualan. Zhongshan Golf layak menjadi real estate perumahan komersial paling mewah di daerah setempat. Bahkan departemen penjualannya didekorasi dengan sangat indah. Saat Anda masuk, Anda merasa seperti aula istana. Pertama, "Halo, lihat-lihat." Seorang konsultan penjualan real estate melihat seorang pelanggan datang dan dengan cepat menyambutnya dengan penuh minat. Namun, ketika dia melihat pihak lain berpakaian rapi, ekspresinya tiba-tiba meredup lagi, dan bahkan kata-katanya tidak berdaya. Yang Xuanjing pergi ke area model meja pasir, mulai melihatnya dengan saksama, dan dengan santai bertanya, "Apa saja tipe rumah yang Anda miliki di sini?" Setelah bertanya, saya menemukan bahwa saya tidak mendapat tanggapan. Saya berbalik dan melihat bahwa konsultan real estate itu sedang bermain dengan ponselnya. "Halo, apa saja tipe rumah yang Anda miliki di sini?" Yang Xuan mengulangi lagi. "Haha, video ini sangat lucu." Konsultan real estate itu menundukkan kepalanya untuk menyimak video kecil itu dan tertawa kecil di mulutnya. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Yang Xuan, "Apa yang baru saja Anda katakan?" "Oh, maaf. Kami tidak memiliki rumah kecil di sini. Semuanya adalah rumah besar. Jika Anda membutuhkan rumah kecil, Anda dapat naik bus nomor 2, stasiun ke-13. Tampaknya ada beberapa bangunan di pinggiran kota pedesaan." Yang Xuan tertegun, perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, "Maaf, saya tidak tertarik dengan bus nomor 2, tetapi saya ingin bertanya, apakah ini cara Anda melayani pelanggan di sini?" Konsultan real estate itu tertegun, juga mengangkat kepalanya, menatap Yang Xuan dari atas ke bawah, lalu berkata, "Apa lagi yang Anda inginkan? Bukankah saya sudah memperkenalkan Anda? Kita semua adalah rumah besar di sini, bukan rumah kecil yang Anda inginkan." "Apakah saya mengatakan saya menginginkan rumah kecil?" Yang Xuanxin mulai tidak senang. Dia pikir orang-orang sekarang begitu sombong. Dia tidak pernah bertemu orang seperti itu sekali atau 2 kali. "Oh, Anda masih kuat, bukan?" Konsultan real estate itu juga tertarik. Dia merapikan rambutnya dengan tangannya dan berkata dengan tajam, "Baiklah, saya akan jujur, apakah Anda tahu berapa harga rumah di sini? Penghasilan Anda yang sedikit dari memungut barang rongsokan tidak cukup untuk membeli setengah kamar mandi di sini seumur hidup Anda." Baiklah, ayo pergi. Ini bukan tempat asalmu. Kenapa kau harus pergi? Aku tidak punya waktu denganmu." "Apa kau bercanda? Itu gedung baru Zhongshan Golf Residence. Harganya sangat tinggi. Bahkan orang kaya biasa tidak mampu membelinya. Bagi orang biasa, itu surga. Lagi pula, pria di depannya seperti pekerja migran. Jika dia mampu, babi betina bisa naik ke pohon. Dia mungkin ingin menggosok buah gratis di sini. Ada banyak orang seperti ini. Panggil manajermu." Yang Xuan juga marah, tetapi sekarang jika dia tidak dipaksa untuk terburu-buru,
dia akan menyelesaikan beberapa hal dengan cara sosial yang normal dan tidak akan menggunakan kekerasan kapanpun. Kau masih kuat, bukan? Apakah kau pantas melihat manajer kami sepertimu? Kesabaran konsultan real estate itu juga habis, dan dia memarahi Yang Xuan. Kakak Liu, berhentilah berdebat. Itu tidak akan memengaruhimu untuk sementara waktu. Pada saat ini, seorang konsultan real estate kecil dengan kuncir kuda bergegas datang. Tenanglah dan serahkan padaku. Sambil berbicara, dia tersenyum pada Yang Xuan. Maaf, Tuan. Jika Anda memiliki sesuatu yang dapat saya lakukan untuk Anda, katakan saja kepada saya. Oh, mengapa orang-orang seperti itu mengabaikannya? Konsultan real estate itu berkata dengan dingin, jika dia dapat membeli rumah di sini, saya dapat berlutut dan memanggil ayahnya. Setelah itu, dia mendengus dingin, menoleh, menginjak sepatu hak tinggi dan pergi dengan marah. Maaf, Tuan, saya benar-benar minta maaf. Biarkan saya melayani Anda di sini. Bisakah Anda memberitahu saya rumah seperti apa yang Anda inginkan? Konsultan real estate kecil itu tertawa sangat manis. Yang Xuan menghela napas pelan dan melirik lencana konsultan real estate kecil itu. Nama Anda Xiao Lian. Ya, Tuan. Xiao Lian tersenyum. Yang Xuan mengangguk. Anda membantu saya memilih posisi yang baik dan menghadapi unit yang baik. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa konsultan real estate di dekatnya mencibir. Mendengarkan nada yang menggelegar, memang seperti itu, tetapi kita lihat saja bagaimana dia mengakhirinya nanti. Apa pendapat Anda tentang unit ini, Tuan? Xiao Lian menunjuk ke sebuah real estate di model meja pasir. Unit ini terletak tepat di atrium. Unit ini transparan dari utara ke selatan. Efek cahaya mataharinya sangat bagus, dan balkonnya menghadap ke sungai. Anda dapat menikmati pemandangan sungai dengan membuka balkon, dan ada keuntungan lain dari rumah di lokasi ini. Xiao Lian memperkenalkannya dengan sangat serius, tanpa rasa tidak sabar, dan Yang Xuan mendengarkan dengan saksama. Meskipun dia memiliki banyak rumah mewah di seluruh dunia, dia membeli perumahan komersial untuk pertama kalinya dan sangat asing dengan bidang ini. Baiklah, itu saja. Saya sedikit haus. Bisakah Anda menuangkan segelas air untuk saya? Yang Xuan tiba-tiba merasa mulutnya sedikit kering. Begitu beberapa orang berikutnya mendengar ini, mereka langsung mengejek dan mengira bahwa Hik akhirnya menunjukkan ekor rubahnya. Mereka datang ke sini untuk menggosok air dan minum. Baik, Tuan, tunggu sebentar. Xiao Lian tidak sabar, senyumnya selalu manis. Dia dengan antusias membantu Yang Xuan menuangkan segelas air dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Mulut Yang Xuan kering. Setelah meminumnya, dia meminumnya dan masih merasa sedikit haus. Namun sebelum dia berbicara, Xiao Lian buru-buru mengambilkan segelas air untuknya lagi. Xiao Lian, beritahu pria ini tentang harganya. Beberapa orang berikutnya benar-benar tidak dapat melihatnya. Mereka menganggap pria ini terlalu tidak tahu malu. Orang desa adalah orang desa. Dia tidak akan menderita jika dia menggosok air. Wajah kecil itu tampak sedikit malu. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum pada Yang Xuan, harganya tidak mendesak. Aku akan memperkenalkanmu ke unit lain. Tidak, Yang Xuan meletakkan cangkirnya, menunjuk ke unit itu dan berkata, ini dia. Ah, Xiao Lian langsung tercengang, tetapi beberapa orang di dekatnya tidak dapat menyembunyikan ejekan dan penghinaan mereka. Xiao Lian, lihat, orang-orang mengatakan mereka ingin membelinya. Beritahu bos besar harganya dengan cepat. Entah siapa yang mengirim pesan, sekelompok besar konsultan real estate langsung mengepung mereka dan melihat ke arah mereka sambil bergandengan tangan. Yang lain bercanda dan berkata, kita hanya bisa minum air gratis saat membeli rumah di sini, kalau tidak kita harus membayar sekarang. Haha, jangan menggodaku. Aku akan menakut-nakuti yang lain. Apakah air di bagian penjualan kita begitu bagus? Kenapa aku tidak tahu sebelumnya? Hahaha. Xiao Lian sangat malu. Sebenarnya, dia tidak pernah berharap orang ini akan membelinya, tetapi dia juga berasal dari latar belakang yang pahit dan mengetahui kesulitan yang dialami orang-orang di lapisan masyarakat paling bawah. Jadi dia sangat antusias melayani, hanya karena dia tidak ingin saling menyakiti harga diri. Tetapi pria ini langsung mendorong dirinya sendiri ke puncak badai. Aduh, setelah mendesah dalam hatinya, Xiao Lian harus berkata dengan jujur, Tuan, harga di sini berkisar antara 22.000 hingga 35.000. Unit yang baru saja Anda lihat adalah unit terbaik di sini. Perlu 361 flat.
Setelah itu, Xiaolian dengan cepat menjelaskan, Tuan, lebih baik membeli rumah seperti ini. Bagaimanapun, ini masalah besar. Anda dapat kembali dan memikirkannya. Jika Anda punya ide saat itu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Jangan pikirkan itu. Hanya dengan cara ini, di mana saya bisa membayar dan menggesek kartu saya. Yang Xuan dengan lembut melambaikan tangannya dan tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk masalah ini. Hah, Xiaolian kembali bingung karena takut pihak lain tidak mengerti apa yang baru saja dia katakan, dan menambahkan, Tuan, harga rumah di sini 361 flat, dan unit ini adalah tipe rumah besar, minimal 230 flat atau lebih, dan satu set harganya sekitar 8 juta. Baiklah, di mana Anda membayar? Yang Xuan hanya mengangguk sedikit, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan harganya. Oh, sepertinya, para penonton tidak bisa lagi menahan tawa. Apakah Anda sudah terlalu banyak menonton drama TV? Apakah Anda pikir Anda seorang presiden yang mendominasi? Gaya ini sangat keren, tetapi apakah Anda akan mengatakan Anda lupa kartu Anda nanti? Hahaha. Yang lain mengambil mesin pos dan menyerahkannya kepada Xiaolian. Xiaolian, mengapa Anda masih tercengang? Tamu lain harus membayar. Xiaolian tampak sangat malu dengan mesin pos. Namun, sekarang saatnya menggigit giginya dan berkata, Tuan, totalnya 8,27 juta. Baiklah, gesek kartunya. Yang Xuan Yun dengan lembut menyerahkan kartu bank.